Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-28. Sekian lama menunggu, lelaki itu masih belum kunjung datang juga. Tuan Putri, kata Iheni Rasari, sebaiknya Tuan Putri melaporkan apa yang Tuan Putri lihat dan alami kepada Paduka Raja, supaya orang itu ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena telah berani menyatakan cinta kepada Tuan Putri. Nenden dan Uis merasa heran, Iheni Rasari memiliki pendapat yang aneh seperti itu. Tak seorang pun di dunia ini yang berhak menghalangi orang menyatakan cinta. Lalu bagaimana kalau aku menerima ungkapan perasaan orang itu? Apalagi ia melakukan itu dengan kesungguhan hati dan sangat jujur. Tanya Dyah Pitaloka. Iheni Rasari terbungkam mulutnya. Dyah Pitaloka, citra resmi, sama sekali tidak menyangka ungkapan perasaan pelukis itu membuatnya bingung, selalu terbayang dan tidak mampu mengalihkan perhatian. Celakanya, wajah pelukis itu juga menyelinap ke sebagian besar ruang lamunan yang dimilikinya, bahkan merampok ruang mimpi di dalam tidurnya. Ketika memeluk beling, Dyah Pitaloka membayangkan orang itulah yang sedang memeluk dan dipeluknya. Kakang Saniscara, gumamnya menyebut sebuah nama. Kedatangan rombongan tamu itu disambut dengan ramah tamah. Istana Surawisesa telah dihias dengan rangkaian janur. Rombongan tamu dari Majapahit itu dipimpin Patih Maduratna yang biasa dipanggil dengan sebutan Patih Madu. Mereka ditempatkan di sebuah bangunan khusus di sebelah Istana Surawisesa. Kepada para tamu yang masih harus menunggu itu disajikan berbagai jenis makanan dan alunan gamelan yang indah mendayu. Ketika mendengarkan alunan gamelan itu, tergambarlah suasana tentram alam pedesaan. Melalui suara gamelan yang singgah di telinga, seolah di depan mereka tersaji suasana persawahan dengan tanaman padi yang masih muda dan tampak hijau merata di sepanjang mata memandang. Dan jika Kanuruhan Gajah Enggon menyadari, ia akan terkejut melihat tidak ada sawah di negeri Sunda Galuh. Cara bertanam padi di Sunda Galuh masih menggunakan cara berladang. Dari gamelan yang dipukul itu juga tergambar gemericik air yang mengalir, para gadis cantik yang turun ke kali untuk mencuci, atau para pemuda yang sedang berkuda menyusur lembah dan ngarai. Kanuruhan Gajah Enggon amat menikmati sajian itu. Di sebelahnya kuda Swabaya bagi orang yang menuntaskan dendamnya setelah sekian hari menempuh perjalanan panjang. Awalnya, perahu di kayu dari Canggu menuju muaranya di ujung Galuh, lalu dilanjutkan menggunakan kapal yang membuat jangkar dan berlayar menuju Pelabuhan Losari yang merupakan pelabuhan terdekat dengan Istana Surawisesa. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan berkuda beberapa hari lamanya karena jalanan yang sulit dan di beberapa tempat harus menyisir tepian hutan yang tidak memungkinkan rombongan itu terus berderap. Hingga pada siang itu, kuda Swabaya yang berkuda paling depan memasuki tapal batas wilayah ibu kota negara. Dengan lahap kuda Swabaya menyantap sajian makan yang dihidangkan. Melihat Kanuruhan Gajah Enggon tersenyum sambil memejamkan mata, kuda Swabaya mendekat. Kuda Swabaya menyentuh lengan Gajah Enggon. Apa yang menyebabkan Paman Gajah Enggon tersenyum? Tanya kuda Swabaya. Gajah Enggon tidak membuka mata. Ikutilah aku, balasnya. Kuda Swabaya tidak segera paham. Ikutilah aku, memejamkan mata. Bersandarlah, perintahkan Kanuruhan Gajah Enggon.
Kuda Swabaya memenuhi perintah itu. Dengan santai ia menyandarkan diri pada tembok di belakangnya. Dengarkan irama itu, tambah Gajah Enggon. Dengan memejam mata, Kuda Swabaya menyimak alunan dengung yang berasal dari seperangkat alat gamelan yang dimainkan beberapa orang. Sejak awal Kuda Swabaya mendapati jenis dan warna nada itu berbeda dari suara gamelan yang sering ia dengar di istana Majapahit. Dengan mendengar suara indah macam itu, apa yang terbayang di benakmu? Tanya Gajah Enggon. Kuda Swabaya mencoba memperhatikan, namun ia tidak menemukan jejak yang ditemukan Kanuruhan Gajah Enggon. Yang didapat hanya warna nada yang tidak seperti yang biasa ia dengar, tak lebih dan tak kurang. Aku tidak menemukan apa-apa, Paman, kata Kuda Swabaya. Kanuruhan Gajah Enggon tersenyum memperoleh jawaban itu. Dasar tidak memiliki kepekaan jiwa seni, kata Gajah Enggon. Kuda Swabaya bangkit dan langsung membuka matanya. Diperlihatkannya sahabat akrab ayahnya itu yang masih saja tersenyum-senyum. Dengan mendengarkan warna suara gamelan itu, terutama pada alunan serulingnya, aku melihat persawahan, bukit-bukit dengan gunung di kejauhan, dan sungai yang mengalirkan air jernih. Aku juga melihat sawah yang luas dengan tanaman padi yang baru berusia 1 bulan. Nah, bagaimana menurutmu? Tanya Gajah Enggon. Kuda Swabaya kembali memejamkan mata, mencoba membayangkan semua yang disebut Kanuruhan Gajah Enggon. Namun tetap saja ia tak berhasil menemukan. Gajah Enggon lenggut-lenggut menikmati irama dengung sambil menempatkan melirik mata Ma Panji Lam. Entah apa yang ada dalam benak Ma Panji Lam yang tampak keruh wajahnya itu. Kanuruhan Gajah Enggon bangkit dan mendekati Ma Panji Lam. Namun langkah kakinya terhenti ketika juru kawi yang semula mendendangkan tembang tiba-tiba berdiri dan menghadang langkahnya sambil menyerahkan sehelai selendang. Kanuruhan Gajah Enggon bingung. Tepuk tangan yang berasal dari Kuda Swabaya dan Patih Madu menyebabkan wajahnya agak bias. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Kanuruhan Gajah Enggon. Menari, Paman, teriak Kuda Swabaya lantang. Ayo menarilah, kali ini tidak dengan pedang, tetapi dengan selendang, kata Patih Madu Ratna yang duduk bersebelahan dengan Podang Salisir. Podang Salisir bukan prajurit, juga tidak berasal dari Tada. Ia hanya tukang gambar dari istana Majapahit yang ikut serta dalam rombongan kecil itu. Melihat bagaimana Kanuruhan Gajah Enggon menari, Arya Raja Parakrama Ma Panji Lam yang wajahnya tampak selalu tebal bisa mencair. Senyum mengembang dari sudut bibirnya. Arya Suradiraja Ukapasa tertawa terbahak-bahak menulari sang Arya Pati-Pati Pukapat. Sementara Arya Wangsa Prana Pumenur geli tergial sampai tertekuk tubuhnya. Lelaki sejati adalah lelaki yang berani menari, teriak Ma Panji Lam. Gajah Enggon salah tingkah ketika juru kawi yang sekaligus menari itu menari selendang yang telah dikalungkan ke lehernya. Gajah Enggon tak bisa menolak, namun di dalam hatinya ia menyumpah-nyumpah lebih baik menghadapi musuh dengan kekuatan segelar sepapan daripada harus menari. Panayagan memulai alunan alat gamelan masing-masing menjadi sebuah isyarat bagi juru kawi yang masih muda dan suaranya terdengar indah itu. Juru kawi itu sama sekali tidak mengalami kesulitan ketika menapaki nada-nada tinggi. Meski sedikit canggung, Gajah Enggon mampu mengimbangi apapun yang dilakukan pesinden itu. Ketika Gajah Enggon melakukan gerak yang sama, sekali tidak sesuai irama, tepuk tangan riuh datang dari para prajurit Sunda yang ikut bergabung. Ma Panji Lam dan teman-temannya yang sering disebut 4 serangkai itu merasa tidak telaten, ingin segera memperoleh kesempatan menari. Apalagi kecantikan juru kawi itu memang sangat menarik minat mereka. Ketika akhirnya Ma Panji Lam memperoleh kesempatan untuk menari, Kanuruhan Gajah Enggon dibuat terheran-heran.
melihat Ma Panji Lam sangat luas saat bergerak mengikuti irama dan mengimbangi juru kawih di hadapannya yang begitu lentur meliu-liu. Sikap Ma Panji Lam yang berubah ceria itu sangat bertolak belakang dengan raut muka sebelumnya yang amat keruh. Namun keasikan menari itu terganggu sejenak ketika muncul seorang prajurit yang agaknya mendapat tugas untuk menyampaikan sesuatu. "Mohon izin para tamu yang terhormat dari Jawa," ucap orang itu dengan santun. "Namaku Larang Agung, aku seorang temenggung. Atas nama Sri Baginda Prabu Maharaja, aku mengucapkan selamat datang kepada para tamu terhormat dari tanah Jawa. Atas nama Baginda Prabu, aku persilahkan kepada tuan-tuan semua untuk berkenan menikmati sajian yang kami sediakan sambil beristirahat. Sang Prabu akan menerima kehadiran tuan-tuan di Balairung, Surawiseso sejenak setelah malam datang. Saat ini Sang Prabu sedang berada di Sanggar Pamujan." Dengan amat santun, Temenggung Larang Agung mempersilahkan Ma Panji Lam untuk kembali menari, juga mempersilahkan yang lain untuk menikmati hidangan yang telah disajikan. Kanuruhan Gajah Enggon melihat sikap Temenggung Larang Agung itu sudah semestinya dan sungguh sangat santun. Akan tetapi tidak demikian di mata Ma Panji Lam yang kemudian tidak lagi berminat melanjutkan tariannya. Kesempatan berikutnya untuk ngibing diberikan kepada Patih Maduratna sebagai pembawa tugas utama Majapahit. Patih Madu juga membuat Kanuruhan Gajah Enggon terheran-heran. Dari gerak tarinya, jelas Patih Madu bisa menari dengan gaya Sunda. Kanuruhan Gajah Enggon mendekati Ma Panji Lam. Ketika dilihatnya, wajah Ma Panji Lam kembali keruh. "Kamu menari dengan bagus," kata Kanuruhan Gajah Enggon. Ma Panji Lam tertawa, tetapi amat pendek. Hanya sejenak setelah itu, ia melenguh. Dengan sangat jelas Kanuruhan Gajah Enggon membaca raut mukanya yang berubah. "Kita dilecehkan," ucap Ma Panji Lam. Meski tahu bagaimana sikap Ma Panji Lam, betapa ia adalah orang yang paling keras dalam menerjemahkan sikap dan keinginan Mahapati Gajah Mada, Gajah Enggon tetap terheran-heran ketika Ma Panji Lam menuduh tuan rumah telah melecehkan mereka. Pada bagian mana pelecehan itu terjadi? "Kita tamu penting dari Majapahit. Seenaknya saja Raja Sunda akan menerima kita setelah malam datang," ucap Ma Panji Lam. Gajah Enggon makin yakin keikutsertaan Ma Panji Lam akan menjadi sumber masalah, akan menyebabkan Gajah Enggon mengalami kesulitan untuk meyakinkan Raja Sunda Galuh supaya mau menggabungkan diri dengan Majapahit. Pendekatan yang akan dilakukan sudah terlihat buruk. Apalagi jika Ma Panji Lam ikut berbicara, Ma Panji Lam, Pukapat, Pumenur, dan Pukapasa jelas bakal mengedepankan gertakan untuk memaksa Sunda Galuh mau bergabung dengan Majapahit. Dalam bahasa Ma Panji Lam, sudah harus mau tunduk pada Majapahit. "Aku tidak merasa apa yang kau tuduhkan itu," kata Kanuruhan Gajah Enggon. "Tak pantas kita menghadap Raja Sunda dengan keadaan seperti ini. Harusnya kita bertemu tuan rumah dalam keadaan segar, sudah mandi, dan berpakaian rapi. Pakaian yang kita kenakan sekarang bukan pakaian yang rapi, bukan pakaian resmi yang bisa digunakan untuk menghadap raja. Alasan Sang Prabu belum bisa menerima kita adalah beliau sedang berada di Sanggar Pamujan untuk menunaikan kewajiban beragamanya. Sang Prabu Maharaja Salinggabuana mempunyai agama seperti kau juga memilikinya. Ketika seseorang sedang menunaikan kegiatan beragamanya, tak ada orang lain di dunia ini yang berhak menyela mengganggunya. Apalagi kita yang hanya tamu. Jangan menyimpan rasa pandang seperti itu." Ma Panji Lam kaget melihat Kanuruhan Gajah Enggon mempunyai sikap berbeda. "Ingat," kata Kanuruhan Gajah Enggon, "di luar keperluan Patih Maduratna yang mengusung tugasnya, ada pertemuan khusus untuk membicarakan hubungan antara Majapahit dan Sunda. Aku yang ditugasi Kakang Gajah Mada untuk itu.
aku minta saat menemaniku. Kau tak ikut berbicara, cukup aku yang menjadi juru bicara Majapahit. Ma Panji Elam segera mencuatkan alis. Sontak ia merasa tak setuju dengan pendapat Gajah Enggon. Akan tetapi tidak mungkin bagi Ma Panji Elam untuk melawan pendapat Kanuruhan Gajah Enggon. Dalam hal pangkat dan jabatan, kedudukan Kanuruhan Gajah Enggon jelas lebih tinggi darinya. Ma Panji Elam mampu menggapai pangkatnya yang ia daki dari seorang tanda karena kepintarannya menjilat. Namun melesat bagi kilat pun jabatannya tak mungkin melampaui Gajah Enggon, kecuali jika terjadi sebuah keajaiban. Sang Prabu Hayam Wuruk mencopot kedudukan Amangkubumi dari tangan Gajah Mada dan memberikan kepadanya. Patih Maduratna memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat. Patih Maduratna yang telah membersihkan diri bahkan menyempatkan untuk tidur meski barang sejenak. Kuda Swabaya yang telah bersih dan berganti pakaian kembali bergabung menyaksikan suguhan tarian. Kuda Swabaya tidak canggung untuk ikut menari. Wajah kuda Swabaya yang tampan menyebabkan juru kawis sekaligus penari itu penuh semangat melayaninya menari. Gajah Enggon beranjak bangkit untuk ikut membersihkan diri. Gajah Enggon segera menarik simpulan ketika melihat Ma Panji Elam saling berbisik dengan 4 serangkainya. Terlihat amat jelas setelah itu, Pukapasa tidak berminat menari, demikian pula dengan Pu Menur dan Pu Kapat. Di dapur istana, tengah terjadi kesibukan luar biasa. Meski masih disamarkan, Prabu Maharaja sudah menangkap keperluan macam apa yang diusung para tamu yang datang dari jauh itu. Sebagai tuan rumah yang baik, Raja Sundagalu tidak ingin ada kekurangan dalam menyelenggarakan penyambutan. Para emban dikerahkan untuk menyiapkan berbagai jenis masakan. Balairung Surawiseso pun dibersihkan dan digelari babut permadani yang terasa lembut ketika diraba dan disebari kembang melati yang menebarkan bau wangi sampai ke sudut-sudut halaman. Di biliknya betapa gelisah Dyah Pitaloka Citra Resmi yang duduk bersimpuh di hadapan ibundanya. Permaisuri yang di masa mudanya bernama Dewi Larasinsing itu memandangi anak gadisnya. Anak yang dulu dibesarkan dengan penuh kasih sayang, disusui sejak bayi dan digendong dengan penuh kehangatan itu, kini telah menjadi gadis remaja, cantik penuh pesona. Kecantikan Dyah Pitaloka mengingatkan Dewi Larasinsing kepada dirinya sendiri di usia yang sama. "Apa mereka utusan Majapahit yang akan melamarku, Bunda?" tanya Pitaloka. Dewi Larasinsing meraih bunda anaknya dan membawanya ke pelukan. "Anggap saja kita belum tahu untuk keperluan apa para tamu itu datang kemari," jawab ibunya. "Namun ada yang dikatakan ayahandamu benar, derajatmu akan melambung makin tinggi. Kau akan menjadi permaisuri dari raja sebuah kerajaan yang sangat besar." Dyah Pitaloka layak merasa resah. Itu terjadi sejak hatinya resah oleh sosok yang masih belum diketahui jati dirinya itu. Laki-laki yang merampas keutuhan nalar dan budinya, yang menyelinap dalam lamunan, mencuri ruang dalam mimpi, membuat tak betah oleh munculnya desakan ingin berjumpa. Ingin berjumpa dengan orang yang bahkan belum dikenal namanya. Emban Nenden Pritaya datang membawa ramuan lulur yang telah disiapkan. Tampil setelah mandi lulur akan menjadikan kecantikan anak Dewi Larasinsing itu makin gilang gemilang. "Ada apa denganku?" tanya Dyah Pitaloka dalam hati. "Inikah yang disebut jatuh cinta itu? Mengapa tiba-tiba aku berangan-angan bersuamikan orang itu?" Dyah Pitaloka tak mungkin lupa bagaimana orang itu berteriak, Citra Resmi, aku mencintaimu." Itulah ungkapan cinta yang benar-benar keluar dari dasar hati, yang tergambar dari lukisan yang ditorehkan di atas helai kain. Ungkapan cinta itu begitu dahsyat, begitu menggetarkan, dan mampu menggedor dinding hati. "Mengapa aku tak mampu melupakan wajahnya?" keluh gadis cantik Sekar Kedaton Surawisesa itu. Ketika Dyah Pitaloka merasa sedang jatuh cinta
istana Sundagaluh kedatangan rombongan tamu dari Majapahit yang menilik gelagatnya, berniat meminangnya. Sikap macam apa yang harus diambil menghadapi keadaan itu? Kepada Nenden Britaya yang bisa dipercaya, Dyah Pitaloka berbagi resah setelah ibunya pergi dari ruang kepuntren itu. Betapa terkejutnya Nenden Britaya. Dyah Pitaloka yang menunduk, kemudian menengadah memandang langit-langit kamarnya. Aku selalu memikirkannya. Orang itu berteriak lantang dan tidak tahu aku berdiri di belakangnya. Ia mengutarakan isi hatinya dengan jujur bahwa ia mencintaiku. Orang itu mengungkapkannya dengan begitu indah melalui lukisannya. Aku selalu terkenang dan tak mampu mengenyahkan bayangannya. Ada apa denganku, Britaya? Keluh Dyah Pitaloka dengan raut muka sangat aneh, antara percaya dan tidak sekaligus bingung. Nenden Britaya menatap wajah Sekar Kedaton Sundagaluh itu. Jagat Dewa Batara, desis gadis itu cemas. Dyah Pitaloka menoleh perlahan, matanya menyiratkan betapa cemas gadis itu. Tuan Putri, ucap Nenden Britaya gelisah. Apa Tuan Putri jatuh cinta kepada orang itu? Orang yang tak jelas dari mana asalnya? Dyah Pitaloka tidak menjawab. Pandangan matanya menerawang. Setelah menimbang beberapa jenak, Dyah Pitaloka berbalik dengan memegang pundak Britaya. Nenden Britaya, ucap Dyah Pitaloka tegas. Hanya kau yang aku percaya. Hanya kepadamu aku titipkan rahasia ini, dan hanya kepadamu aku mengharapkan pertolongan. Terserah bagaimana caramu mengatur. Aku ingin bertemu dengan orang itu. Keluarlah dari istana dan carilah dia. Orang itu pasti tak jauh-jauh dari istana dan hanya bisa menatapku dari kejauhan. Kasihan kalau ia sampai tidak tahu aku memiliki warna perasaan yang sama kepadanya. Aku membalas cintanya, Britaya. Gugup dan bagaikan tercekik leher Nenden Britaya mendengar permintaan Dyah Pitaloka itu. Ke depan Nenden Britaya melihat kekacauan luar biasa akan dihadapi Dyah Pitaloka. Lebih-lebih saat ini di istana Surawisesa sedang hadir tamu-tamu penting dari Majapahit. Meski belum terungkap secara resmi keperluan mereka, telah diperoleh bocorannya kedatangan tamu-tamu itu berkaitan dengan keinginan Raja Majapahit yang mencari seorang permaisuri. Tuan Putri, lupakan orang itu, pinta Nenden Britaya. Dyah Pitaloka menggeleng tegas. Hatiku terlanjur diketuk orang itu dan aku telah membukanya, Britaya. Aku melihat orang itu bersungguh-sungguh dengan ungkapan perasaan cintanya, jawab Dyah Pitaloka. Betapa cemas Nenden Britaya.